Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Insyaallah renungan pagi bersama 1-2 ayat surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq termasuk surah yang terdapat dalam juz 30. Arti insyiqaq itu iza sama'un syaqqat, langit nanti akan berhancur, berkecai, akan terbelah, akan berantakan. Ini tentang fenomena hari kiamat. Dalam Quran banyak ayat, banyak surah menjelaskan fenomena hari kiamat. Dan fenomena yang paling menakutkan di sini dalam surah Insyiqaq itu, nanti kita di sana katanya fa'amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita nanti di sana akan menerima buku. Hidup ini bikin buku. Hidup ini menulis, yang menulis bukan kita, yang menulis malaikat. Malaikat ditulisnya jam berapa bapak itu bangun, jam berapa ibu itu bangun, jam berapa tidurnya, pas bangun bikin apa, oh ke masjid, sesudah ke masjid kemana, ya mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib ya, bekerja itu wajib. Kalau diniatkan untuk mencari nafkah dalam berbuat taat kepada Allah itu ibadat. Tapi kalau kita ke kantor, kita ke sawah, ke ladang, lupa berniat, itu tidak ibadat namanya, itu adat namanya. Artinya apa? Rendah nilainya. Tidur juga, tidur, apa niatnya tidur, apa zikirnya. Kalau diniatkan untuk menjaga kesehatan badan, menjaga kestabilan hidup, dan niat tidur awal, bangun awal, tidurnya ibadat. Jadi tidur itu ada dua ya. Orang yang tidur ada tidurnya ibadat, ibadah bahasa Arabnya, ada tidurnya adat, ada tuh adah. Adat itu apa artinya? Kebiasaan. Jadi itulah yang ditulis dalam kitab kita. Nanti sampai di sana, nanti keluar dari kubur, terima buku. Buku ini akan dikemukakan, akan ditanya. Subhanallah. Saat buku ini ditanya, yang punya buku itu cemas, takut. Ada ayat dalam surah Bismillah, surah Al-Kahf. Surah Kahfi mengatakan, Subhanallah, yang kecil pun dibicarakan di sana. Mali hazal kitab, katanya, dahsyat sangatlah buku ini. Yang kecil yang besar ada tertera di sana. Kenapa? Karena lupa menghapusnya waktu di dunia. Datang ke masjid menghapuskan kasus-kasus yang tidak baik. Ayat 49 surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang pegang Quran halaman 299. Wa wudi'al kitab, akan diterimalah kitab itu. Fataral mujrimin, si penjahat, musyfikin, ketakutan. Manusia ini ada dua ya, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat itu ketakutan, musyfikin, mimma fi, musyfikin, ketakutan melihat rekodnya. Wa yaqulun, mereka menyesal, mereka meratap, meraung, ya wailatana, aduh sialannya, ma li hadzal kitab, kejamlah buku ini, dahsyatlah buku ini, hebat sangatlah buku ini. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa asaha, yang kecil yang besar ada tertulis di situ. Pandangan mata, tutur kata, pendengaran, langkah kaki, gerak-gerik, semuanya ada di sana. Wajadu ma'amilu hadira,
semuanya ada di sana. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya ada secara terperinci. Subhanallah. Dalam surah Az-Zalzalah itu apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun nampak di sana nanti. Itu ya cerita surah Insyiqaq tadi. Cerita kita akan dikasih buku nanti di sana. Orang yang diserahkan bukunya di sebelah kanan, tandanya orang dihormati. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan mudah saja. Malah dalam hadis dikatakan, waktu menerangkan fenomena hari kiamat juga, baginda pernah mengatakan kepada sahabatnya, dalam ayat Quran ada, dalam surah Al-Ma'arij ada, dalam surah Sajadah ada, mengatakan di sana karena lamanya berurusan di sana nanti, semuanya mau diperiksa, semuanya mau dicek, semuanya mau disemak, diteliti, sampai 50.000 tahun di sana nanti. Batanggang, bajamu, berenang, mataharinya rendah, orang berenang dalam lautan azab, lautan keringat, lautan air mata, la haula wala quwwata illa billah. Sampai 50.000 tahun di sana lamanya. Waktu itu sahabat kaget, ya Rasulullah 50.000 tahun? Iya kata Rasulullah. Aduh, lama banget, sangat lama itu, kata sahabat. Kata Rasulullah, itu orang yang banyak kasus. Banyak kasus tidak selesai, kusui tidak selesai, karuan tidak janiah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan manusia, banyak yang tidak selesai. Maka kita datang ke masjid ini menyelesaikan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah hubungan dengan manusia akan turut baik dengan izin Allah ya. Subhanallah. Kata Rasulullah, tempoh berurusan di sana, berhisab di sana sampai 50.000 tahun. Subhanallah. Khamsina alfasana. Waktu sahabat ketakutan, Rasulullah membujuknya. Bagi orang yang tidak ada kasus, katanya, orang beriman yang tidak ada kasus, itu hanya 1 kali sholat fardu saja di dunia. Kita tadi sholat subuh berapa? Mungkin 7 menit, mungkin kurang. Kalau hari Jumat mungkin paling lama 15 menit. Orang yang kasusnya baik, di sana katanya tempoh mereka berurusan di hari kiamat hanya seperti 1 kali sholat fardu di dunia. Itu maka dikatakan di sini fasaufa yuhasabu hisaban yasira, hisabnya sangat mudah. Ini boleh kita olah jadi doa, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma la tu'assim alaina hisaban asira. Bisa jadi diolah jadi doa ya. Kemudian apa ceritanya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Bersuruhlah suami dengan istri, suami jannah, istri jannah, anak jannah, anak surga akan dihimpunkan di sana nanti. Oh, ini banyak ceritanya. Dalam surah Tur ada ceritanya. Di sana suami istri mengenang, mengimbas, mengingat semula kenangan manis di dunia. Dulu katanya adinda rajin membangunkan abang untuk ke masjid, abang pula mau ke masjid, untunglah kita. Ada ceritanya dalam surah At-Tur. Anak-anak juga begitu. Anak-anak bila dibangunkan ayahnya ibunya senang untuk dibangunkan. Kadang-kadang ada orang yang saleh, keluarga yang saleh, anak pula yang membangunkan orang tuanya. Ada anak yang duluan bangun. Ada cerita anak yang sebelum dia meninggal, dia tercium bau surga. Dia tahu dia mau meninggal. Waktu itu dia dirawat di ICU, di UGD. Dibilang sama dokter, dokter tidak usah diurus saya lagi, sebentar lagi saya akan meninggal. Yang perlu bagi saya, panggil ayah dan ibu saya ke sini, saya ingin pamitan. Datanglah ayah dan ibunya, minta maaflah dia. Maafkan saya mak, ayah maafkan saya akan berangkat untuk selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya diangkat macam ini, macam kita bertahiyatul. Didengar oleh dokter, didengar oleh jururawat, didengar oleh ayah dan ibunya, kemudian dia meninggal.
Ditanya apa amalannya sama dokter yang merawat, apa amalan anak bapak ini, ibu ini, hebat sangat ini. Kata si ayah dan ibu, dialah yang membangunkan kami untuk salat subuh sejak dia dewasa. Mulai usia dewasa akil balik, dia tidak pernah tinggal salat berjamaah di masjid. Sebelum dia ke masjid, dia membangunkan ahli keluarga door to door, pintu ke pintu. Setiap ahli keluarga tidak boleh tidur. Waktu as-salatu khairum minan naum, mengudara. Tidak boleh tidur. Waktu as-salatu khairum minan naum, dilaungkan. Itulah amalan anak itu antara lain. Ada lagi amalan lain. Jelasnya itulah. Jadi pas nak meninggal, tercium bau surga. Tahu dia mau meninggal. Subhanallah. Orang ini nanti akan wayang qalibu ila ahli masrura, akan kembali kepada pangkuan keluarganya dengan riang gembira. Ayat 7, 8 dan 9 tentang orang yang dikasihi Allah. Ada pula orang yang sialan ini, yang tadi menerima buku amalan dari sebelah kanan. Subhanallah. Subhanallah. Yang ini pula diterima buku dari belakang, dari sebelah kiri dan dari belakang. Ini kitab Bapak A. Tidak dilihat mukanya dok. Tidak mau malaikat itu melihat muka si Bapak ini. Marahnya. Tadi dari depan dengan terhormat. Ini dari belakang. Subhanallah. Fasaufa yad'u subura. Di sana nanti meratap. Ya sialan. Brengsek gue ini. Binasalah saya ini. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka. Apa silapnya? Tengok. Silapnya di sini, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia tidak ingat nak ke masjid. Tak ingat nak menyahut azan. Azan sahut menyahut, tidak satu yang dipenuhi. Subhanallah. Subhanallah. Innahu zanna alla yahur. Tidak ingat saat kembali kepada Allah. Bala. Ini kuncinya nomor 15. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat kita. Melihat orang yang ke masjid. Melihat orang yang tidur. Subhanallah. Inna rabbahu kana bihi basira. Nanti kalau pulang ke rumah lihatlah ayat 15. Satu ayat saja dapat. Satu ayat saja bertempat di hati, selamat hidup. Apa ayatnya? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat kita 24 jam. Di rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di masjid, di mana kita berada, Allah ada di sana. Penjagaan Allah ada di sana. Karena Allah yang ngasih kita nyawa, Allah yang ngasih kita akal, Allah yang ngasih kita tenaga, Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang ngasih kita oksigen, Allah yang mengasihi kita malam, Allah mengasihi kita siang, mengasihi hujan, mengasihi panas, mengasihi iman. Subhanallah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah senantiasa melihat kita. Tidak pernah kita tidak dilihat Allah. Tak pernah kita itu diperhatikan Allah. Penglihatan dan perhatian Allah ada dua ya. Penglihatan dan perhatian Allah ada dua. Satu, perhatian umum dilihatnya, semuanya dilihatnya. Perhatian khusus dijaganya, didekatkannya hatinya kepada ketaatan, didekatkan hatinya ke rumah Allah, diberinya keimanan, keyakinan dan kepekaan yang tinggi. Mudah-mudahan kita mendapat itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Dalam hadis dikatakan siapa yang datang ke masjid di pagi hari untuk salat berjamaah, berwudu dari rumahnya, dapat bonus seperti naik haji. Bukan pagi saja, 5 waktu sebenarnya. Kita bisa meraih 5 haji satu hari. Siapa yang datang ke masjid di pagi hari untuk mendengar tazkirah atau memberi tazkirah, 1 bonus haji tersendiri. Jadi satu pagi bisa dapat 2 bonus haji. Langkahnya dikira. Pergi dan pulang. Menghanyutkan dosa. Menaikkan derajat dan
mengampunkan dosa serta memberi poin pahala. 3 in 1 ya. Setiap langkah ada 3 nilainya. Dosa terhapus 1, derajat naik, dan 1 poin pahala kebajikan. Tidurnya ibadat. Subhanallah. Nilai solatnya macam mana? Nilai solat orang yang solat berjemaah diberi nilai seperti solat yang terbaik di antara jemaah. Kalau ada 30 yang solat, tentu ada 1 di antara yang 30 itu nilainya tinggi, maka semuanya dikasih nilai tinggi. Begitu menurut keterangan ulama, termasuk ulama yang menerangkan ini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, ulama ranah Minang yang tinggal di Mekah, yang jadi imam di Masjidil Haram ketika dulu. Tapi orang Minang tidak tahu. Ulama besar orang Minang yang jadi imam di Masjidil Haram, jadi guru besar di sana. Tapi orang Minang tidak tahu. Orang Koto Gadang. Pokoknya ke Mekah, tidak pulang leh. Tidak pulang leh. Dipikirkannya apa? Dipikirkannya surga, 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 surga. Beranak bercucu di sana. Orang Bukit Tinggi ya, orang Bukit Tinggi, bukan Koto Gadang. Dekat Canduang sana kampungnya, lupa nama kampungnya, bukan Koto Gadang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Suatu hari nanti kita bisa menyorot gagasan Bernas, tokoh ulama Minangkabau yang menjadi imam di Masjidil Haram ketika dulu, yang karya tulisannya, bukunya ada dalam 40. Karya tulisannya ada dalam 40. Sebagiannya ada di rumah. Ada yang bahasa Arab. Subhanallah. Subhanallah. Dia mengajar di sana. Guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari contohnya, seperti di Purba, Syekh Mustafa Hussein yang mendirikan madrasah Mustafiyah Purba Baru itu label murid-muridnya semuanya. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, anak ranah Minang yang berhijrah ke Mekah, yang jadi guru, jadi mufti, jadi qadhi, jadi apa di sana, jadi imam di Masjidil Haram, dan tidak mau lagi pulang ke tanah Melayu lagi, tanah Minang lagi. Mudah-mudahan kita tersambung hubungan dengan dia karena kita membicarakan ide dia. Kita perlu kenal ulama. Kamu orang Minang ya? Tidak kenal Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi? Di pondok pesantren Pinaga ada anak itu namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Padang. Kenapa kau nama Khatib Minangkabawi? Yong. Oh, itu kan ulama besar katanya. Itu kan ulama besar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau lah menguasai hati kami ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dari rumah-Mu ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dari Al-Qur'an ya Allah. Jadikan kami insan Quran ya Allah, yang selalu memikirkan Quran walaupun 1 ayat, 1 halaman 1 hari ya Allah. Jadikan kami orang yang tangannya ringan memegang Al-Quran ya Allah, matanya senang dengan menatap huruf-huruf Al-Quran ya Allah, pikirannya senang dengan memikirkan maksud kalam suci-Mu ya Allah. Ya Rahman, rahmatilah kami dan keluarga kami dan semua jemaah dan muslimin muslimat ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.